Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya sudah masuk ke bab 15, yaitu Dynamic Routing BGP. Langsung saja kita akan ke pembahasannya. Kita akan mulai dari konsep Dynamic Routing yang BGP ya. Nah, kalau sebelumnya yang sudah saya coba di video sebelumnya, kalau EIGRP dan OSPF itu dia masuknya ke IGP. Nah, IGP ini adalah Interior Gateway Protocol. Tapi kalau BGP itu dia masuknya ke EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol. Nah, IGP dan EGP itu apa sih? Nah, jadi IGP itu adalah AS. Terus, kalau EGP adalah Inter AS. Jadi AS itu bisa diibaratkan dengan sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu kan banyak ya teman-teman. Ada Google, Facebook, dan ada juga Twitter. Nah, untuk Google, itu kan perusahaan Google, itu pasti ada banyak router. Misal titik ini kita ibaratkan router. Terus ada juga server. Nah, server. Nah, jadi di Google itu pasti ada banyak sekali router dan server. Terus yang lain juga ada Facebook, teman-teman. Nah, di Facebook juga pasti ada banyak router, terus server. Nah, misal yang Google itu AS-nya adalah 100. Misalnya yang Facebook AS-nya itu 200. Dan yang Twitter itu AS-nya 300. Nah, jadi AS itu ada banyak. Nah, karena ada banyak, kita akan menggunakan yang namanya BGP untuk menghubungkan perusahaan atau AS Google ke Facebook, dari Facebook ke Twitter, maupun dari Twitter ke Google, dan Twitter ke Facebook. Nah, untuk menghubungkannya itu kita pakai yang namanya BGP. Nah, misal yang EIGRP dan OSPF itu kan digunakan di dalam perusahaannya ya. Nah, misalkan router ketemu router. Nah, itu nantinya kita akan pakai yang EIGRP atau OSPF. Nah, misalkan Google akan dihubungkan ke Facebook dengan server dan routernya yang banyak sekali. Nah, itu kan nantinya akan menggunakan BGP. Oke, langsung saja kita akan mencoba di Cisco untuk mempelajarinya dengan studi kasus. Nah, di sini saya sudah menambahkan topologinya ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan pasang IP-nya di router 1. Kita masuk ke CLI. Di sini 0. Kita masuk ke enable, lalu connectivity. Pertama yang mengarah ke PC 1 yaitu INT gig 0/1 IP address 192.168.1.1, subnet masknya 25.25.0, lalu no shutdown. Oke, sekarang yang mengarah ke router 2 yaitu INT gig 0/0 IP add 10.10.1. Nah, di sini subnet masknya itu karena /30, subnet masknya adalah 252. Untuk subnet mask itu 252. Lalu no shutdown. Nah, oke, di router 1 sudah, kita lanjut ke router 2. Pertama yang mengarah ke PC 2 terlebih dahulu yaitu INT gig 0/1. Lalu pasangkan IP-nya 92.168.2.1, kemudian subnet masknya. Kemudian kita no shutdown. Kemudian kita mengarah ke router 1 yaitu INT gig 0/0 IP add 10.10.10.2, subnet masknya. Kemudian no shutdown. Oke, di sini sudah menyala semua. Selanjutnya kita pasang IP di PC-nya.
168.1.2, subnet masknya 255.0, gateway-nya 1.168.1.1. Selanjutnya PC 2 ini 192.2.2, subnet mask, terus gateway-nya 2.168.2.1. Oke, sekarang kita sudah konfigurasi IP-nya nih. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi dynamic routing yang BGP-nya. Kita mulai yang di router 1. Nah, cara konfigurasinya yaitu kita ketikkan router BGP tanda tanya. Nah, di sini kita disuruh masukkan autonomous. Nah, kalau autonomous itu artinya dengan router-router yang lainnya terhubung. Itu angkanya atau autonomous nomornya itu harus sama. Nah, kali ini kita coba pakai satu saja ya, teman-teman. Jadi satu ini dia mendefinisikan AS. AS itu kan tadi seperti perusahaan atau areanya. Oke, kemudian kita enter. Nah, ini bedanya yang BGP itu, di BGP kita harus memasukkan IP dari tetangganya. Nah, di sini kan di router 1, nah IP tetangganya itu kan yang ini 10.2. Nah, kita masukkan kemudian kita akan masukkan IP tetangganya 10.10.10.2. Nah, terus kita coba tanda tanya lagi. Nah, di sini masih belum selesai. Oke, di sini kita disuruh menambahkan remote AS seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan aja. Remote AS. Setelah itu di sini tanda tanya. Nah, di sini remote AS juga disuruh memilih. Nah, tadi kan saya bilang ya, AS itu kita ibaratkan sebagai suatu area dari perusahaan tersebut. Nah, misal nantinya di router 1 itu kita pakai AS atau ibaratkan dengan perusahaan 1. Terus di router 2 kita ibaratkan dengan perusahaan 2. Nah, di sini karena kita memasukkan IP network-nya di mana Nah, di sini karena kita memasukkan IP network-nya di mana network itu nanti si router 2 akan menjadi perusahaan 2, jadi remote AS kita tuliskan 2. Jika sudah kita enter, nah baru kita akan promosikan atau advertise network-nya. Di router 1 kita akan 2 jalur ya, teman-teman. Nah, jadi 10.0 dan ini 1.0. Di sini kita promosikan network 10.10.0. Nah, kalau di BGP ini kita masukkan mask atau subnet masknya. Nah, di sini kita masukkan subnet 255 karena kita pakai /30. Kemudian kita enter. Kita masukkan mask. Kita enter. Lalu kita tinggal yang 1.1. Di sini kita subnet masknya .0 karena /24 dan kita akan ubah IP-nya. Terus 2.168.1.0 dan enter. Oke, di router satunya kita sudah mengkonfigurasi BGP-nya. Kita konfigurasi di router 2-nya. Kita exit. Tuliskan router BGP. Tadi kan kita di router 1 kita menuliskan IP network-nya. Kita akan menuliskan 2. Nah, karena router yang di 2 ini kita menjadikan AS-nya yaitu 2. Jadi di sini kita tuliskan 2. Oke, seperti ini. Lalu ketikkan neighbor. Masukkan IP tetangga itu sebut. Kemudian masukkan remote AS-nya atau perusahaannya. Nah, tadi kan di area sini router 1 itu kita akan menjadikan AS-nya 1. Oleh karena itu di sini kita tuliskan 1. Bentar. Lalu kita akan promosikan network yang ada di router 2, yaitu 10.0 dan 2.0. Kemudian di sini network 10.10.0. Masknya itu selanjutnya kita masukkan yang 2.0. Subnet masknya kita pakai 255.0 karena /24. Ini kita enter, kemudian kita coba exit. Kita lihat dengan to show IP BGP summary. Nah, di sini sudah ada IP dari networknya atau IP dari tetangganya. Nah, kita coba lihat to show. Kita coba to show IP route. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang B itu menandakan adalah BGP. Jadi di sini sudah ada network 168.1.0. Oke, kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Oke, ini kan kita masih 2 router ya seperti biasa. Nah, kita akan menambahkan 1 router lagi.
Nah, kita akan pasang IP-nya dulu. Kita bisa pasang dulu. Kita pasang dulu di sini. Kita masuk ke INT gig 0/2. INT gig 0/2. Tambahkan IP-nya 10 10 10 21 sebut masnya. Yang kedua, kemudian kita enter. Setelah itu kita akan masuk ke interface gig 0/2. Kemudian ketikkan IP address 10.10.21, lalu jangan lupa subnet masnya 252 keras 30. Kemudian jangan lupa no shutdown. Oke, di sini sudah. Kita lanjut ke router 3. Di sini ada 2 jalur ya. Download, enable, config. Kemudian masuk ke INT gig 0/0 yang mengarah ke router 3. Di sini masukkan IP-nya 168.3.1 langsung. Karena selesai 24. Oke teman-teman, ulangi, kita masukkan IP-nya itu 10 20.2, lalu subnet masnya 252. Oke, jangan lupa no shutdown. Oke, di sini kita lanjut yang mengarah ke PC 3. Oke, tadi itu kita konfigurasi yang mengarah ke router 2. Kita exit, lalu kita masuk ke INT gig 0/1. Kemudian tambahkan IP-nya, IP add 192.168.3.1 255. Habis itu jangan lupa no shutdown. Nah, oke, sudah hijau semua. Jangan lupa kita pasang IP di PC 3 nya 3.2 92.168.3.1. Oke, lanjut kita akan konfigurasi BGP. Yang pertama kita akan tambahkan konfigurasi di router yang menambahkan network baru, yaitu di router 2 yang menambahkan router 3. Sini kita buka, kita exit, lalu kita masuk ke router BGP 2 atau AS-nya 2. Kita masuk ke IP 10.10.10.2. Lalu kita remote AS. Nah, di sini nantinya di router 3 itu AS-nya akan 3. Jadi di sini kita tuliskan 3. Setelah itu kita akan advertise atau promosikan network yang baru tadi. Yang baru tadi itu kan 20.0. Nah, kita langsung saja ketikkan network 10.20.0 lalu mask 25.25.252. Kemudian kita enter. Lalu kita lanjut yang di router 3. Kemudian di sini kita masuk sebagai AS3, yaitu router BGP 3. Itu kita tuliskan IP dari tetangganya, yaitu naik 10.10.20.1. Jangan lupa remote AS 2. Selanjutnya kita promosikan networknya yang 10.10.20.0 mask 255.252. Enter. Kita promosikan yang 192.168.2.0. Nah, 5.0. Lalu kita enter. Kita coba to show IP root. Nah, oke, di sini sudah ada yang BGP. Lalu kita akan tes dulu dari PC 2 ke PC 3. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Selanjutnya kita lanjut yang PC 1 ke PC 3. Di sini juga sudah successful. Nah, jadi ini itu konfigurasinya itu sama kayak yang di router sebelumnya. Jadi konfigurasinya di router yang menambahkan network baru. Oke, di sini sudah selesai untuk materi yang routing BGP.